Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah hari ini kita khususkan dengan satu pengakuan di dalam hati dan pikiran kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, baik dalam suka ataupun duka, Tuhan tentunya selalu menyertai, menguatkan, dan memberkati kita. Oleh karena itu, Dia layak kita sembah dan kita muliakan. Kita akan pujikan bersama pujian dari PKJ bait yang kedua, bait yang pertama. Kita nyanyikan dua kali. Mulia, mulia namanya. Mulia
dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita juga diingatkan akan hukum kasih. Adapun hukum kasih yang akan kami ambilkan pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 sebagai hukum kasih yang demikian bunyi firman-Nya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan dia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan dan mengaca dari hukum kasih dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21 ini, tentu masih jauh dari harapan Tuhan. Kita masih belum bisa melaksanakan kasih itu. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita masih sering berbuat dosa. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan, kita mohon ampunan kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita belum mampu melaksanakan. Maka ketika kita mengakui dan kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan ketika Engkau selalu mengasihi kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami di rumah-Mu ini untuk bersekutu, berkumpul dalam satu ibadah, baik kami yang dekat maupun yang jauh. Ini adalah wujud kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sepanjang masa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau hadir memberkati kami, menuntun kami, menyucikan hati pikiran kami, sehingga kami bisa fokus menghadap kehadirat Engkau dan hanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Ibadah kami ini Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami, dan kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik musik, baik LCD, baik WL, singer, dan juga jemaat semua. Mari Engkau berkati dan Engkau pimpin. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan damai sejahtera. Demikian pula Tuhan, kami juga mohon ampunan ketika kami juga belum bisa melaksanakan kasih sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Karena cedera manusiawi kami, karena kekurangan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Kami naikkan doa ini Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan,
kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Termasuk ketika kami, Tuhan, kami juga mempersembahkan yang merupakan bagian dari berkat, kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan. Kiranya berkat yang telah kami kumpulkan persembahan ini, Tuhan, Engkau sucikan, sehingga nanti persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami mohon Engkau menyucikan hati pikiran kami, sehingga ketika nanti kami bisa menerima sabda firman-Mu ini sebagai pelita bagi hidupku. Untuk itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Berikanlah roh hikmat-Mu, pengetahuan dari Engkau Tuhan, sehingga apa yang nanti kami sampaikan hanya benar-benar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama bacaan Injil pada pagi hari ini. Diambilkan dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepadanya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita dan berusaha untuk melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Adapun khotbah saya pada hari ini diberi judul Teguhkan Imanmu. Teguhkan imanmu. Kalau kita tarik menjadi satu pertanyaan bagi kita, teguhkan imanmu itu mudah atau gampang Bapak Ibu kira-kira? Untuk itu mari Bapak Ibu, kita akan menjawab setelah kita mendengar firman ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang tua memberikan nama untuk anaknya tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Bapak Ibu, saya mempunyai seorang teman yang bernama Miss Wanto. Dan teman saya itu bercerita kepada saya, orang tuanya memberi nama Miss Wanto itu tentu mempunyai maksud. Dia bercerita bahwa lahirnya dia itu pada hari Kamis dan waktunya siang. Kalau dalam bahasa Jawa Bapak Ibu biasanya lahir dino Kemis, waktune awan. Maka lebih memudahkan ketika orang tua itu mengingat-ingat hari lahirnya, karena dia laki-laki, maka diberi nama Miss Wanto. Lahirnya berarti hari Kamis, waktunya siang. Demikian pula Bapak Ibu, ketika dalam cerita di bawah ini seorang bapak memberikan nama kepada anaknya, anak yang baru lahir dalam keluarga itu diberi nama Teguh Prakuso. Tentu bapak ataupun orang tua itu memberi nama tentu mempunyai tujuan dan maksud, agar nanti ketika anak yang dilahirkan ini kelak menjadi dewasa, itu mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak mudah goyah meskipun menghadapi kehidupan yang banyak pergumulan. Benar Bapak Ibu, oleh orang tua Teguh Prakuso ini dibaptiskan. Lantas ketika menginjak dewasa, Teguh juga menyatakan iman percaya atau menerima sidi. Dan dia juga ikut pelayanan seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Namun Bapak Ibu, sayangnya ketika Teguh sudah dewasa dan menyelesaikan pendidikannya, Teguh akhirnya mendapat pekerjaan, panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan yang bonafit yang ada di luar pulau. Perusahaan yang sudah berskala nasional. Akhirnya Teguh diterima di situ. Dengan ketekunannya dia melaksanakan pekerjaan. Akhirnya setelah beberapa tahun bekerja, dia mendapat job. Dia diangkat menjadi salah satu manajer. Tentunya dengan jabatan seorang manajer, secara finansial ataupun secara harta, Teguh sudah tidak kekurangan.
Semua sudah tersedia. Namun sayang Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, Teguh justru meninggalkan Tuhan. Teguh Prakuso tidak lagi kuat di dalam imannya. Teguh justru semakin larut di dalam kehidupannya yang glamor. Tentu hal ini membuat orang tuanya menjadi sedih. Maka sebagai orang tua sudah wajib untuk menasihati, untuk kembali Teguh kembali kepada imannya, Teguh untuk kembali berbakti kepada Tuhan. Malah justru orang tuanya menekankan, ketika engkau sudah berkarya, bahkan diberikan kemapanan, justru disitulah engkau harus memperlihatkan imanmu. Mungkin Bapak Ibu karena sering dinasihati, Teguh bukannya kembali kepada firman ataupun kembali kepada iman. Justru dengan sombongnya ketika Teguh pulang ke rumah orang tuanya, dia mengatakan, aku sudah tidak perlu Tuhan. Aku sudah tidak membutuhkan Tuhan. Aku sudah tidak butuh berdoa. Tentu dengan jawaban yang demikian, sepertinya membuat orang tua menjadi hancur hatinya. Maka dengan jawaban itu Bapak Ibu Saudara, orang tua Teguh menangis. Dia merasa bahwa harapannya untuk anak yang dari kecil selalu didoakan, tetapi imannya runtuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah hanya sebuah gambaran bahwa ternyata untuk teguh di dalam iman itu tidak perkara mudah, Bapak Ibu. Ini menggambarkan bahwa cerita di atas sana sebuah gambaran. Ternyata mempertahankan iman selalu kuat mengakar kepada Tuhan di dalam kehidupan nyata itu tidak mudah. Mungkin dengan godaan harta yang berlimpah, iman bisa menjadi goyah. Demikian pula ketika orang dengan keadaan ekonomi yang serba susah, itu juga bisa membuat iman kita goyah. Seperti halnya cerita ketika kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, bisa kita lihat nanti di rumah dalam Hosea pasal 1, Hosea pasal 1 ayat 2-10, nanti bisa dibaca di rumah. Secara garis besar menceritakan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel pada waktu itu sudah hidup bersundal. Kalau saya melihat dalam KBBI, kata sundal ataupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Bapak Ibu, sundal itu berarti buruk kelakuannya, jalang, lacur. Nah, itulah gambaran kehidupan Israel pada saat itu. Israel sudah tidak menyembah lagi Allah. Dia sudah berpaling dari Allah. Padahal kita tahu bangsa Israel adalah satu bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Namun justru bangsa itu berpaling dari Allah dengan menyembah Baal.
Maka sebagai gambaran Allah memerintahkan kepada Nabi Hosea. Allah memerintahkan, memberi perintah kepada Nabi Hosea untuk mengawini seorang sundal yang bernama Gomer binti Diblaim. Tentu Tuhan Allah mempunyai tujuan supaya Hosea memperistri Gomer seorang sundal. Itu adalah tidak lain hanya memperlihatkan keadaan bangsa Israel waktu itu. Maka dari pernikahan Gomer dengan Nabi Hosea, seorang sundal tadi memperoleh 3 keturunan ataupun 3 anak. Yang pertama yaitu anak laki-laki diberi nama Yisrael. Lalu anak yang kedua itu lahir perempuan diberi nama Lo-ruhama. Yang ketiga anak laki-laki diberi nama Lo-ami. Tentunya dari ketiga anak ini juga mempunyai arti simbolis. Israel itu mempunyai arti ataupun makna Allah segera akan menghukum kaum Yuda, kaum Yehu, yaitu bangsa ataupun Raja Israel Utara, dan juga akan pemerintahannya pada waktu itu juga akan berakhir. Lalu yang kedua, Lo-ruhama. Anak yang kedua tentu juga mempunyai arti bahwa Israel sudah tidak menjadi lagi umat Allah, ataupun Israel sudah tidak disayangi lagi oleh Allah. Adapun anak yang ketiga, Lo-ami, itu mempunyai arti bahwa umat Allah sudah tidak disayang dan akan menerima hukuman dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keteguhan iman, mempertahankan iman baik zaman sekarang maupun zaman dulu itu tidak gampang. Lalu apa penyebabnya Bapak Ibu? Apa yang menyebabkan orang jatuh, orang runtuh imannya? Bapak Ibu, saya jadi ingat nasihat dari orang tua dulu. Kita harus berhati-hati dengan 3 hal Bapak Ibu, supaya hidup kita tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama Bapak Ibu yaitu harta. Yang kedua, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan, yaitu tahta. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, wanita. Kenapa dengan harta Bapak Ibu? Karena kita sudah melihat contoh, harta bisa membutakan iman. Dengan banyaknya harta, orang jadi lupa akan Tuhan. Dengan harta tadi kita melihat contoh cerita di atas Bapak Ibu. Teguh, bahkan diberi nama teguh ditambahi prakosa.
teguh prakoso, tentunya dengan harapan bahwa nanti orang itu benar-benar menjadi kuat. Namun ketika banyak harta, dia justru meninggalkan Tuhan. Jadi harta kalau tidak hati-hati justru menjadikan kita runtuh imannya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kekurangan ekonominya, termasuk ekonomi yang sangat lemah, terlalu miskin, itu pun juga bisa meruntuhkan iman. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita sudah pernah melihat ataupun mendengar ada seorang ibu-ibu yang mencuri satu kardus susu hanya karena dia tidak bisa membeli susu untuk anaknya. Akhirnya dia mencuri. Itu juga karena kekurangan harta, Bapak Ibu. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yaitu tahta. Ketika orang tidak berhati-hati dengan tahta ataupun jabatan, tahta ataupun jabatan Bapak Ibu, itu ketika tidak hati-hati kita juga bisa berbahaya. Karena dengan jabatan orang bisa menyalahgunakan jabatan itu. Banyak contoh Bapak Ibu ketika kita melihat berita orang yang sudah mempunyai jabatan yang begitu tinggi, namun justru dengan jabatannya itu dia tidak untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun justru dia memperkaya sendiri ataupun memperkaya dengan golongannya. Bahkan dengan jabatannya dia juga mempergunakan kekuasaannya itu untuk mengeruk jabatan itu. Maka Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan jabatan ataupun tahta. Yang ketiga Bapak Ibu, wanita. Kenapa dengan wanita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada 7 tokoh dalam Alkitab. 7 tokoh orang jatuh karena wanita. Yang pertama Bapak Ibu, Adam, lalu Ruben, lalu ada Simson, lalu Daud, lalu ada Salomo, lalu ada Ahab, dan juga ada Herodes Antipas. Itu semua juga jatuh karena wanita. Adam kita tahu Bapak Ibu, karena bujuk rayu dari istrinya Hawa, maka dia jatuh dalam dosa. Demikian Simson karena bujuk rayu oleh Delila, akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Demikian pula Daud, raja besar, maharaja, dia juga jatuh karena perempuan yang bernama Batseba. Demikian pula Salomo Bapak Ibu, melalui istrinya dia jatuh karena istrinya menyembah berhala. Demikian pula Ahab, dia jatuh juga karena istrinya menyembah berhala. Ahab adalah raja Israel Utara. Dan juga ada Herodes Antipas, dia jatuh karena dia jatuh
juga karena perempuan, yaitu Herodias. Padahal Herodias adalah istri dari Filipus, saudara dari Herodias sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita sudah mengetahui untuk berhati-hati dengan 3 hal, maka untuk meneguhkan iman tentu juga dibutuhkan faktor-faktor yang penting. Sehingga ketika kita sudah mempunyai harta, tahta, jabatan, sehingga hidup kita bisa lancar, bahkan tidak jatuh dalam dosa, dan iman kita tetap teguh, tentu diperlukan 3 hal juga. Yang antara lain yaitu 1, komitmen untuk tetap teguh, untuk tetap kuat di dalam iman. Tentu 1 komitmen itu dibutuhkan, Bapak Ibu. Komitmen memegang 1 peranan yang penting ketika kita ingin menjadi kuat di dalam iman. Bukan hanya nama, namun komitmen dibutuhkan. Yang kedua, keteguhan hati, greget dan semangat. Tanpa itu iman juga akan ngelukru, lemah, bahkan nanti akan mati. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu bersyukur. Selalu bersyukur memegang peranan penting untuk kelangsungan, kelanggengan iman kita supaya kita tetap kuat. Selalu bersyukur bisa diwujudkan dalam doa, bisa diwujudkan dalam ibadah, bisa diwujudkan dalam 1 pujian, dan seterusnya. Pada intinya adalah bersyukur selalu berinteraksi dengan Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini dalam Lukas 11 ayat 1-13 itu adalah 1 jawaban, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tentu itu mengandung arti yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak berikanlah kepada hari ini rezeki kami yang sampai melimpah-limpah sampai kami tidak bisa menghitung. Namun di sini Tuhan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti orang Kristen jadi tidak boleh kaya. Boleh. Malah justru ketika kita bisa diberikan 1 kekayaan, justru kekayaan itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita juga, di situ mempunyai maksud yang luar biasa juga. Bahwa di situ Allah digambarkan sebagai Bapa. Tentu mempunyai maksud dan tujuan bahwa di situ supaya hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat. Supaya kita dengan Allah itu tidak ada jarak. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan orang tua kita, dengan Bapak kita, tentunya tidak ada ewoh pekewoh, tidak ada rasa sungkan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita mempunyai hubungan yang lebih intim, lebih akrab. Bahkan di situ juga digambarkan ketika Bapa secara duniawi saja memberikan anaknya yang terbaik, apalagi Bapa yang di surga sebagai sumber kehidupan kita, tentu akan memberikan kita jauh lebih sempurna dan lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah kita selalu dekat dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan yang luar biasa,
pujian, sehingga di dalam kehidupan kita selalu ada rasa syukur yang kita wujudkan, kita haturkan kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya baik, tidak semuanya lancar, bahkan doa-doa kita pun juga tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita sering justru kita salah. Ketika doa kita tidak dijawab, kita justru langsung menjudge bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Bahkan kita menganggap Allah sebagai remote yang disuruh sana, disuruh sini, pencet ini, pencet itu, mengabulkan ini, mengabulkan itu. Kita tidak mau introspeksi. Kenapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Tentu Tuhan mempunyai waktu yang tepat bagi kita. Mungkin doa kita belum benar di hadapan Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu, tetaplah kita berpegang pada Tuhan, walaupun apapun yang terjadi. Karena hidupan nyata tidak semudah membalikkan tangan. Butuh proses, butuh komitmen, butuh keteguhan hati, butuh greget, dan selalu bersyukur, sehingga kita selamat dan iman kita tetap teguh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keinginan di dalam doa-doa kita, kita aturkan di dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan, kami mengucap terima kasih. Engkau telah memberikan firman yang begitu mencerahkan kami, menggugah iman kami, sehingga kami boleh introspeksi bahwa ternyata kehidupan kami adalah kehidupan yang jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Namun melalui firman-Mu hari ini Tuhan, benar-benar Engkau mengingatkan kami, Engkau menggugah semangat kami, Engkau menggugah komitmen kami, sehingga kami untuk lebih sering berinteraksi, berkomunikasi dengan Engkau sebagai Tuhan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidupku dan kekuatan bagi jalanku. Demikian pula Tuhan, kami juga senantiasa berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Ngatirjo ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang dijalankan oleh jemaat, sehingga nanti lewat pekerjaan, lewat usaha yang dilakukan, mendatangkan berkat-berkat Tuhan tercurah atas keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para sesepuh yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan. Mari Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menjaga, bahkan Engkau menghibur para orang tua kami, kesapuan kami, sehingga orang tua kami ketika memasuki usia senja mereka tidak merasa kesepian, namun justru karena pertolongan dan penghiburan dari Tuhan, para sesepuh kami bisa menikmati masa tua dengan selalu bersyukur, selalu bersandar hanya di dalam kuat kuasa. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki masa-masa pendidikan pada periode pendidikan
Tuhan memberkati setiap usaha dari anak-anak kami. Berikanlah roh hikmat, kepandaian, sehingga anak-anak kami bisa mempergunakan waktu dengan baik dan benar, sehingga di dalam pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kelancaran, dan Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan dan pendidikan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan bergereja kami, dari Bapak Pendeta Adi sebagai guru dalam jemaat ini. Tuhan, berikanlah roh hikmat dalam mendampingi, membina, membimbing, sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat GKJ Ngatirjo semakin besar, semakin kuat, semakin tumbuh iman dan mengakar kepada Engkau. Demikian pula untuk para majelis, panitia, dan komisi yang juga telah merancang untuk setiap kegiatan yang ada di dalam bergereja ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi, bahkan Engkau memimpin, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen yang Tuhan pakai. Mari Tuhan, yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, semuanya Tuhan berkati. Tuhan jaga, Tuhan pimpin, sehingga lewat yayasan-yayasan Kristen itu nama Tuhan selalu dimuliakan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan, melalui kuasa darah Yesus kami percaya bahwa sakit penyakit dari saudara-saudara kami akan sembuh oleh kuasa darah Yesus, karena kami percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup untuk mengangkat segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang sebentar lagi akan memasuki tahun politik. Tentunya sebentar lagi kehidupan akan semakin banyak dipenuhi dengan intrik-intrik politik. Kami berdoa untuk para elit, para pemimpin bangsa negara kami. Tuhan, berikanlah roh hikmat, sehingga benar-benar ketika para pemimpin memimpin bangsa negara yang begitu besar ini, bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, bangsa yang bersatu, bangsa yang damai, bangsa yang mengedepankan keadilan dan cinta kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi yang belum berakhir. Mari Tuhan, dengan segala daya upaya dari para pemimpin dan bangsa negara kami ini, bisa memulihkan baik ekonomi, baik kesehatan, baik keadaan bangsa Indonesia ini secara keseluruhan, termasuk pandemi ini bisa segera berlalu, dan bangsa ini segera menata kembali kehidupan kami bernegara dan berbangsa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, terselip dosa dan kekurangan kami mohon ampunan. Berkati para jemaat yang akan pulang ke rumah masing-masing, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan tercurah atas mereka semua. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk kita
didasari iman kepada Tuhan, bahwa Dia akan menaungi kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Ku yakin Tuhan menuntun langkahku. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, mari kita perbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita dan melindungi setiap kehidupan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.